Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Nabila Zaria dengan NIM 2301050413. Di sini saya akan menjelaskan gambaran pelaksanaan pada sekolah dasar yang memperdulikan karakteristik perkembangan peserta didik serta sebaliknya. Kita menuju topik yang pertama, pembelajaran yang memperdulikan karakteristik perkembangan peserta didik. Saya ambil di sebuah kelas 4 sekolah dasar, guru merancang pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik perkembangan kognitif, sosial, motorik, dan emosional siswa. Materi yang saya ambil yaitu contohnya siklus air. Nah, gambaran pelaksanaannya yang pertama, pendekatan yang digunakan itu kontekstual dan berbasis aktivitas nyata. Guru mulai mengajak siswa bercerita tentang hujan. Kemudian yang kedua, guru menampilkan gambar dan video pendek tentang proses penguapan kondensasi dan hujan. Visual ini membantu siswa yang masih berada pada tahap berpikir konkret. Yang ketiga, siswa kemudian melakukan eksperimen sederhana dengan alat peraga seperti gelas, air panas, plastik transparan untuk melihat penguapan secara langsung. Yang keempat, pembelajaran dilanjutkan dengan diskusi kelompok kecil. Siswa membuat diagram siklus air bersama teman-temannya. Yang kelima, guru memberikan kesempatan bertanya dan mengekspresikan pendapat serta memfasilitasi dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang terakhir, siswa membuat cerita bergambar tentang perjalanan setetes air sebagai bentuk refleksi kreatif. Nah, selain itu, ciri-ciri pembelajaran yang memperdulikan karakteristik perkembangan peserta didik yaitu yang pertama, menggunakan media konkret dan metode variatif. Tadi sudah saya sebutkan media konkret dan metode variatif. Nah, kemudian yang kedua itu ada memberikan ruang eksplorasi, diskusi, dan gerak. Ketiga, ada memahami bahwa siswa sekolah dasar itu butuh stimulasi visual, kinestik, dan sosial. Nah, yang keempat itu memperhatikan keberagaman, kemampuan, dan karakter anak. Baik, itu tadi gambaran pelaksanaan di sekolah dasar yang memperdulikan karakteristik perkembangan peserta didik. Nah, menuju topik yang kedua yaitu pembelajaran yang tidak memperdulikan karakteristik perkembangan peserta didik. Masih sama, yaitu saya masih mengambil contoh misal di kelas 4 sekolah dasar dengan materi siklus air dengan metode satu arah dan tidak mempertimbangkan kebutuhan perkembangan anak. Gambaran pelaksanaannya yang pertama, guru membuka pelajaran dengan membaca langsung dari buku teks tanpa penjelasan tambahan. Yang kedua, siswa diminta mencatat isi materi di papan tulis lalu menghafalkan proses-proses ilmiah yang sulit tanpa diberi secara konkret atau contoh konkret. Yang ketiga, tidak ada alat peraga, media visual atau aktivitas yang mengajak siswa aktif. Jadi di sini siswa tidak diajak interaktif. Kemudian yang keempat, semua siswa diberi tugas yang sama tanpa mempertimbangkan perbedaan gaya belajar. Yang kelima, ketika siswa menunjukkan kebosanan atau tidak paham, guru justru menyuruh mereka diam dan tidak memperhatikan. Nah, yang keakhir, siswa diuji dengan soal ulangan sulit tanpa kegiatan refleksi atau pemahaman mendalam. Nah, ciri-ciri pembelajarannya yaitu yang pertama itu berpusat pada guru, jadi teacher centered itu namanya. Yang kedua, mengabaikan aspek perkembangan kognitif dan sosial anak usia sekolah dasar. Yang ketiga, tidak melibatkan aktivitas bermain, eksploratif, atau kreatif. Yang keempat, mengutamakan hafalan dan pencapaian akademik semata. Nah, kesimpulan yang saya ambil dari keduanya yaitu pembelajaran yang memperhatikan perkembangan peserta didik membuat proses belajar lebih menyenangkan, aktif, dan mudah dipahami karena sesuai dengan kebutuhan anak. Sebaliknya, pembelajaran yang tidak memperhatikan perkembangan anak cenderung membosankan, sulit dipahami, dan membuat siswa kurang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menyesuaikan metode mengajar dengan tahap perkembangan siswa sekolah dasar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.